Hai, Shalom. Saya Erik Christopher. Bertemu lagi di channel kami, Sharing Alkitab. Hari ini saya akan membahas tentang virus corona dan Mazmur 91. Tentu kita sudah mendengar informasi dari berbagai media bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia. Ya, dan itu tentu memberikan rasa khawatir dan rasa takut bagi banyak orang percaya, sehingga muncul sebuah ayat Mazmur 91 yang diajarkan oleh berbagai pengajar, sehingga berani mendeklarasikan bahwa orang Kristen tidak akan mengalami yang namanya virus corona. Maafkan saya tidak sependapat dengan hal itu. Lalu bagaimana pendapat saya tentang hal ini? Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua yang mendengarkan video saya. Yang pertama adalah jangan takut. Itu pesan yang paling pertama dan yang paling penting dari pesan saya kali ini. Jangan takut. Artinya begini, Alkitab berkali-kali mengumandangkan dari Kejadian sampai Wahyu, jangan takut, dan jangan takut. Itu sudah dikumandangkan. Dan itu tentu harus kita ingat dalam kehidupan kita. Jangan takut termasuk menghadapi virus corona ini. Jangan takut. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah kita mengingat kembali bagaimana Mazmur 91 ini dipakai oleh iblis mencoba Yesus. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Maka malaikat, seperti ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ini menarik ya. Iblis menggunakan Mazmur 91 untuk mencoba Yesus. Yang ingin saya sampaikan adalah para pengajar jangan menggunakan Mazmur 91 untuk mencobai umat Tuhan. Dan juga siapapun kita jangan pernah mencobai Tuhan dengan menggunakan Mazmur 91. Bagaimana caranya supaya kita tidak mencobai Tuhan menggunakan ayat ini? Kita belajar dari sebuah kisah di mana Abraham pernah dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, bahwa tanah Kanaan akan menjadi miliknya dan juga keturunannya. Tetapi untuk sampai kepada hal itu dan menjadi milik mereka, mereka perlu berjuang, mereka berperang dan lain sebagainya. Sehingga banyak juga orang-orang yang menjadi korban dari perjuangan itu. Dan akhirnya memang janji Tuhan terbukti bahwa tanah Kanaan menjadi milik mereka. Tetapi ada tanggung jawab di sana. Yang ingin saya sampaikan adalah walaupun Tuhan sudah menjanjikan kedamaian, menjanjikan perlindungan kepada kita, kita punya tanggung jawab untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, kita punya tanggung jawab untuk melindungi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melindungi diri kita sendiri? Seperti yang sudah disampaikan oleh para medis tentunya ya, dimana kita mencuci tangan kita, menjaga ketahanan tubuh, minum vitamin dan lain sebagainya. Dengan begitu cara kita melindungi diri kita sendiri. Ingat, ini bukan tidak percaya pada Tuhan, justru kita sangat percaya kepada Tuhan. Dan juga kita percaya pada firman Tuhan, dimana kita diberikan tanggung jawab untuk melindungi diri kita. Pesan yang kedua adalah jangan cobai Tuhan, ataupun kita punya tanggung jawab di sana bahwa kita harus melindungi diri kita. Yang ketiga, ini yang juga penting, jangan kita lupakan hal ini, bahwa orang percaya, orang Kristen pasti juga bisa mengalami musibah. Di dalam Roma dijelaskan di sana bahwa kita manusia bisa saja mengalami yang namanya kelaparan, ketelanjangan. Ini secara khusus orang Kristen ya, mengalami kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya-bahaya yang lain, bahkan bahaya maut, bahaya pedang. Apakah virus corona termasuk bahaya maut? Iya. Berarti satu hal yang kita sampaikan, orang Kristen bisa mengalami bahaya maut. Artinya virus corona bisa saja kita alami sebagai orang Kristen. Kita nggak bisa mengambil satu ayat lalu melepaskan ayat yang lain. Lalu bagaimana cara Tuhan melindungi kita dengan cara yang seperti itu? Bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Tuhan melindungi kita tetapi kita mendapatkan bahaya maut. Ada satu hal yang ingin disampaikan juga di dalam ayat tersebut. Sekalipun kita berada dalam bahaya maut, namun kasih Tuhan tidak akan pernah bisa berakhir dari hidup kita. Kita dengan Kristus akan selalu terikat dengan kasih-Nya. Kasih Kristus akan selalu ada buat kita, sehingga kita dikatakan lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang itu bukan orang yang terlepas dari semua masalah. Orang yang lebih daripada pemenang bukan orang yang tidak mengalami virus corona, tapi orang yang lebih daripada pemenang, apapun yang dialami tidak akan pernah bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Ya, ada satu hal yang paling menakutkan, bukan virus corona yang paling menakutkan sebenarnya dalam kehidupan kekristenan, bukan. Tapi yang paling menakutkan di dalam kehidupan kekristenan adalah kejauhan atau hidupnya jauh daripada Tuhan. Sehingga Yesus pernah berseru, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu hal yang paling menakutkan adalah ketika kita jauh daripada Tuhan. Kebetulan juga tokek ribut pada saat ini ya. Jauh daripada Tuhan dibandingkan dengan virus corona. Apa yang menjadi penyebab hal itu? Virus corona adalah sebuah penyakit yang mematikan, tetapi itu adalah sebuah kematian yang sementara. Jika kita mengalami kematian, artinya keterpisahan
berpisah dengan tubuh untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih indah dan kekal. Tetapi jauh daripada Tuhan adalah kematian yang kekal, yang kematian yang selama-lamanya, kepahitan yang selama-lamanya, penderitaan yang selama-lamanya yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Sehingga jauh daripada Tuhan itu lebih menakutkan daripada virus corona yang hanya mematikan sebentar saja. Itu sebabnya orang Kristen bisa saja mengalami virus corona. Iya, bisa saja. Kenapa? Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang Kristen bisa saja mengalami musibah. Oke? Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, pesan-pesan penting yang harus kita ingat, bahwa segala yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah yang terbaik buat dia. Bagi kita yang secara khusus yang sangat percaya kepada Tuhan tentunya, apapun yang Tuhan kerjakan itulah yang terbaik buat kita. Apakah virus corona bisa menjadi yang terbaik buat kita ketika kita mengalami hal itu? Iya. Mungkin kita adalah orang yang selama ini jauh daripada Tuhan. Ini bukan hukuman ya, saya tidak bicara soal hukuman ya. Mungkin kita adalah orang yang selama ini jauh daripada Tuhan. Dengan menggunakan virus corona, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita lebih mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mungkin juga kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dengan virus corona, kita tetap semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Virus corona bisa menjadi musibah, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi kita. Maka jangan takut. Kita tidak perlu mendeklarasikan, saya tidak akan mengalami penyakit yang namanya virus corona. Yang ingin saya sampaikan adalah orang Kristen bisa saja mengalami penyakit virus corona. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, jangan pernah lupa bahwa itulah yang terbaik buat dia, buat kehidupannya. Tentu ini dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Tentu bagi kita ya, virus corona emang itu terbaik buat kita? Tentu tidak. Ya, bagi kita tentu tidak. Tetapi bagi Tuhan itu bisa saja yang terbaik buat kita. Kenapa? Supaya kita tidak mengalami kematian yang selama-lamanya. Supaya kita tidak mengalami jauh daripada Tuhan, kita tetap dekat dengan Tuhan. Atau mungkin ada rencana Tuhan yang lain, atau mungkin ada maksud Tuhan yang lain yang justru itulah yang terbaik buat kita yang tidak kita mengerti hari ini, sekarang ini, tapi suatu saat kita akan mengerti. Itu sebabnya virus corona bisa saja menimpa kita, tetapi kita tetap berada di dalam cinta kasih Tuhan. Ada 3 pesan yang saya sampaikan. Jangan takut, jangan mencobai Tuhan. Ingat, kita punya tanggung jawab di sana untuk menjaga dan melindungi diri kita. Dan ingat, yang satu hal, bahwa orang Kristen bisa saja terkena virus corona, tetapi itu bukan hal yang buruk buat dia, tetapi bisa saja itulah yang terbaik buat dia. Jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan jangan pernah kecewa kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena semuanya itu adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tekan tombol subscribe kalau senang dengan video kami, like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan kalau bisa tidak ada yang dislike ya. Dan dengan dukungan dari teman-teman saat menekan tombol subscribe dan memberi komentar, itu bisa membangun channel kami ke depannya, dan saya harap kita semua boleh bersama-sama membangun channel kami. Ke depan kita akan membahas tentang ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab mulai dari Kejadian, jadi mohon tetap didoakan dan dukung selalu channel kami. Tuhan memberkati kita.